Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa yang nyata di tengah-tengah kita, sehingga saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Standar Penghakiman. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami lebih dalam akan pekabaran firman yang akan kami terima saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Saudaraku, setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dari hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak itu berkata, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati, mereka semua seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas 20 ayat 35 dan 36. Dan sekali lagi, ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai, pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu, mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 8, halaman 504 dan 505. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal nyata di tengah-tengah kami. Hari ini kami boleh datang kepadamu, menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan jadi bagian kami, sehingga kami terus dituntun di jalan yang benar. Kami melakukan penyembahan kami, kami melakukan semua kegiatan kami
Kau datang menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berikan kami kesuksesan untuk hari ini. Ada banyak berkat yang akan kami peroleh. Terlebih berkat-berkat surgawi akan senantiasa kami boleh rasakan. Bapa di sorga, Engkau tetap berkati anak-anak Tuhan yang dengan setia mendengarkan channel ini. Biarlah Engkau tetap berikan pemahaman yang jelas untuk firman yang sudah kami terima. Dan Engkau tetap lindungi mereka, jaga mereka, hindarkan dari kecelakaan, sakit penyakit, mara bahaya, bahkan COVID-19 yang mengancam kami. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bila mereka sedang bergumul oleh karena berbagai macam persoalan hidup, kami percaya di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau lah yang akan tuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami. Jika kami meminta sesuatu kepadamu dalam nama-Mu, Engkau akan melakukannya untuk kami. Kami mau minta hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.